apa yang menjadi nature daripada manusia baru? Yang pertama adalah saudara, nature manusia baru ialah tidak berbuat dosa lagi. Tidak berbuat dosa lagi. Ayatnya juga sudah kita baca dari minggu lalu. 1 Yohanes 3 ayat 9. Setiap orang yang lahir dari Allah tidak berbuat dosa lagi. Saudara, apakah kita semua sudah lahir baru, saudara? Apakah kita semua sudah benar-benar punya benih ilahi? Kita punya semuanya. Dan saudara harus tahu, benih ilahi tetap di dalam dia. Dan ia tidak dapat berbuat dosa karena ia lahir dari Allah. Saudara, kita gak usah bicara tentang kelemahan kita dan yang lain-lain. Tapi itu adalah hal yang perlu kita perbaiki dalam hidup kita. Tapi apa yang saudara perlu ketahui pada hari ini, manusia baru yang saudara miliki dikatakan tidak berbuat dosa lagi. Karena ia lahir dari Allah. Saudara harus tahu, nature kita ialah tidak berdosa. Jadi kalau kita bicara dosa, jangan pernah kita bilang bahwa oh itu kebiasaan saya memang berdosa. Oh memang karena keadaanlah saya berdosa. Oh karena inilah saya berdosa. Tidak. Karena pada dasarnya manusia baru kita ialah tidak berbuat dosa lagi. Amin. Tidak berbuat dosa lagi. Saudara, jangan kita diintimidasi oleh dosa. Jangan kita benar-benar melihat bahwa dosa itu berkuasa atas kita. Jangan dikatakan, bang aku lemah terhadap dosa ini. Enggak. Kita tidak berbuat dosa lagi. Karena nature dari manusia baru tidak lagi mengambil segala kelemahan-kelemahan yang ada di masa lalu. Benar, perbaiki karakter itu urusan yang lain. Tapi manusia baru kita ini tidak berbuat dosa lagi. Saudara harus lihat kepada diri kita masing-masing. Lihat nature manusia baru kita tidak berbuat dosa lagi, saudara. Sehingga nanti kita akan tahu, bisa gak kita jatuh dalam dosa? Bisa. Tapi nature kita tetap tidak berbuat dosa lagi, saudara. Saudara, firman Tuhan bilang dalam Roma 6 ayat 2. Sekali-kali tidak. Bukankah kita telah mati bagi dosa? Bagaimanakah kita masih hidup di dalamnya? Saudara, kita harus lihat tubuh dosa kita. Dosa-dosa kita telah mati. Dosa-dosa telah mati. Sudah tidak ada lagi. Ada lagu, it is nailed to the cross and I have it no more. It is well with my soul. Saudara, it is nailed to the cross and I have it no more, saudara. I have it no more. Memang dosa ada. Tapi it is nailed to the cross, saudara. Sudah dipakukan di kayu salib dan dibayar dengan lunas, saudara. Dosa itu sudah dibayar dengan lunas. Kita tidak boleh terintimidasi dengan dosa. Dan katakan bahwa kita ini lemah. Kita ini akan jatuh lagi pada tempat yang sama. Kita ini akan kembali seperti anjing kembali pada muntahnya. Tidak demikian. Manusia baru kita tidak berbuat dosa lagi. Kalau kita berdosa dan kita telah bertobat, it is nailed to the cross. And I have it no more. Saudara, kita harus lihat ketika kita menjadi manusia baru. Dosa itu bukan menjadi sesuatu yang perlu dipaksa-paksa. Kita bukan tiap hari, aku tidak mau berdosa. Aku tidak mau berdosa, enggak perlu. Karena pada dasarnya saudara dan saya, manusia-manusia baru, memang enggak mau berbuat dosa. Itu yang harus ada dalam pikiran kita. Kita nggak perlu misalnya kayak aku tidak mau berbuat dosa dengan kekuatan kita sendiri. Kita mau menggapai akan kekudusan kita dengan cara-cara kita sendiri. Kita mau membuat hal-hal yang baik, tapi sesungguhnya tidak perlu, saudara, karena nature kita tidak mau. Makanya saudara, kalau saudara dulu dengar ayat pada saat kita dibaptis, mati, masukin dalam air dan bangkit kembali bersama dengan Kristus. Di mana tubuh dosa kita yang lama sudah mati dan kita sudah bangkit kembali bersama dengan Kristus, saudara. Saudara harus ingat, kita ini jangan diintimidasi. Mati sudah,
Saudara di sini saya percaya sebagai besar sudah dibaptis, amin. Di mana segala kekuatan dosa kita mati dan bangkit kembali untuk hidup bersama dengan Kristus, saudara. Betapa hebatnya orang percaya, saudara. Dihapus bukan hanya teler, saudara, tapi mati benar-benar dan bangkit kembali bersama dengan Kristus. Amin.